Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi ya dengan saya, Muhammad Khairul Anam, di channel Khairul Anam Bintang MCA Bintang. Hari ini saya akan menjelaskan cara kerja sirkuit sistem pompa bahan bakar. Oke, kita langsung aja. Nah, ini ada gambar sirkuit pompa bahan bakar. Ini gambar yang diterbitkan oleh tim Toyota ya. Ini ada di buku New Step. Ini sirkuitnya ya, gambar diagram pompa bahan bakarnya. Nah, seperti ini ada baterai, ada fusible-nya. Ini gambar semuanya. Dan hari ini saya akan menjelaskan khusus sirkuit pompa bahan bakar. Jadi akan saya jelaskan langsung di gambar yang lebih simpel ya. Ya, saya lanjutkan lagi. Perhatikan ya, di sini ada sirkuit pompa bahan bakar, sirkuit atau gambar kelistrikan. Ya, di sini khusus ini udah khusus sirkuit pompa bahan bakar. Perhatikan di sini ada komponen-komponennya. Yang pertama adalah baterai, yang kedua adalah kunci kontak, yang ketiga adalah relay. Nah, relay ini ada dua. Yang pertama adalah relay EPI, yang kedua adalah relay fuel pump. Nah, yang keempat adalah pompa bahan bakar. Yang kelima ECU atau ECM, ini komputernya ya. Dan yang terakhir adalah starter. Nah, ini ada starternya. Oke, akan saya jelaskan bagaimana cara kerjanya atau aliran arus sehingga pompa bahan bakar itu bisa bekerja. Yang pertama, arus dari baterai mengalir ke kunci kontak dan relay. Dia melewati fusibling. Nah, di sini ada fusibling dan nanti dia akan terpecah menjadi dua. Yang pertama dia melewati fusibling AM1, yang kedua melewati fuse atau sekring EVI ya di sini. Nah, yang dari AM1 dia masuk ke kunci kontak. Ya, masuk ke kunci kontak. Nah, yang kedua, yang dari fuse EPI atau sekring EPI dia masuk ke relay. Ya, relay EPI dan relay fuel pump. Nah, yang pertama, arus itu mengalirnya dari baterai ya menuju ke kunci kontak. Ya, dia standby di kunci kontak. Dan yang satunya mengalir melewati fuse EV dan standby di terminal relay EV nomor 3. Nah, ini di relay EV nomor 3, oke ya. Nah, pada saat kunci kontak di on, pada saat kunci kontak di on, arus yang dari nomor 5 ini, dari AM2, dia masuk ke IG, melewati fuse IG, ini ya, fuse engine, masuk ke terminal relay nomor 2, dan ke massa. Nah, dari sini, ya, dari sini, nah, di relay nomor 1 atau di relay EV dia terjadi kemagnetan sehingga kontak yang ada di nomor 3 dan nomor 5 ini nyambung. Nah, sehingga arus mengalir
ya, sehingga arus mengalir ke relay fuel pump. Ya, fuel pump dan standby di nomor 3. Nah, sekarang arus yang dari IG juga mengalir ke relay fuel pump dan masuk ke ECU. Ya, masuk ke ECU. Sehingga kontak atau kontak point yang ada di relay fuel pump di sini nempel. Sehingga arus mengalir ke pompa bahan bakar, sehingga bahan bakar nyala. Tapi nyalanya di sini hanya sebentar, creng, tek, mati. Dah, karena sudah penuh. Nah, sekarang tahap yang kedua, kapan pompa bahan bakar itu nyala lagi? Saat starter, ya, saat starter. Nah, di sini. Nah, saat di starter, nah, starter nyala, dan di sini ada sinyal STA yang masuk ke ECU sehingga memberitahukan sistem bahan bakar harus nyala lagi. Oke ya, dia membuka TR atau transistor di sini. Ya. Nah, setelah starter selesai, dia mati. Ya, saat engine-nya, maksudnya starternya mati, engine-nya tetap hidup, posisi kunci kontak di on. Nah, pada waktu kunci kontak on, pompa bensin tetap nyala, tapi sinyalnya bukan lagi dari STA, tetapi sinyal didapat dari CKP, ya, dari CKP atau sinyal N1 dan N2 masuk sehingga membuka TR transistor dan memberitahu ke relay sehingga pompa bahan bakarnya nyala. Oke ya, di sini dapat dipahami. Jadi yang pertama pompa bahan bakar itu nyala saat kunci kontak on. Jelek, nyala, habis itu mati lagi. Oke ya, pompa bahan bakar berhenti. Nah, nyala lagi pada waktu starter, jadi kunci kontak di starter. Nah, kenapa pada waktu kunci kontak di starter pompa bahan bakar nyala? Karena dapat sinyal dari STA. Nah, ini ada STA yang masuk ya. Sehingga STA ini memberikan sinyal ke TR ya, transistor, dan membuka sehingga pompa bahan bakarnya nyala lagi. Nah, yang ketiga, pada saat starternya sudah mati, engine nyala, pompa bahan bakar tetap nyala, dia dapat sinyalnya dari CKP atau sinyal N1, N2 yang masuk. Tuh ya. Oke, kita jelaskan lagi lebih dalam lagi nanti di slide berikutnya. Nah, ini perhatikan ya, di sirkuit pompa bahan bakar ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar relay bahan bakar menjadi on pada saat kunci kontak pada posisi start. Oke ya. Yang pertama ada input ke ECM pada terminal STA. Yang kedua, pada saat sinyal STA masuk ke ECM, ada signal N1 dan N2 dari crankshaft sensor. Yang ketiga, selama mesin hidup, sinyal atau signal N1 dan N2 harus tetap masuk ke ECM. Nah, ketiga syarat ini harus terpenuhi. Kalau ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka relay ini akan mati. Oke, nanti akan saya jelaskan lagi di slide berikutnya. Nih ya, di sirkuit pompa bahan bakar. Ini pompa bahan bakar tidak diberi sekring khusus atau tersendiri.
sebagai pengaman jika terjadi konsleting pada pompa bahan bakar dijaga oleh fuse EV 15 ampere. Jadi di sini pompa bahan bakar itu tidak dikasih pengaman sekring tersendiri. Tapi kalau terjadi konsleting, dia diamankan oleh fuse atau sekring EV yang 15 ampere ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Pemeriksaan relay fuel pump. Nah, sekarang pemeriksaannya. Yang pertama, periksa nilai tahanan relay antara terminal 1 dan 2 pada relay pompa. Nilai tahanan berkisar 170 ohm. Nah, di sini ya. Yang diperiksa itu nilai tahanan relay antara terminal nomor 1 dan nomor 2. Ini kalau diukur menggunakan ohmmeter itu nilainya 170 ohm. Oke ya. Jadi terminal nomor 1 dan nomor 2 diperiksa menggunakan ohmmeter, nilai tahanannya 170. Oke, yang kedua, ukur nilai tahanan antara terminal 3 dan 5, nilai tahanan di atas 10 kilo ohm. Oke ya. Ukur nilai tahanan antara nomor 3, terminal nomor 3 dan nomor 5, nilai tahanannya di atas 10 kilo ohm. Oke ya, di atas 10 kilo ohm. Yang ketiga, beri arus pada terminal nomor 1 dan 2, kemudian ukur nilai tahanan antara terminal 3 dan 5. Nilai tahanan di bawah 1 ohm. Oke. Yang ketiga, pemeriksaannya. Jadi terminal nomor 1 dan nomor 2 ini dikasih arus dulu. Pada saat nomor 1 dan 2 dikasih arus, nilai tahanan nomor 3 dan nomor 5 itu harus di bawah 1 ohm. Oke. Paham ya? Kalau nomor 1 dan nomor 2 tidak dikasih arus, nilai tahanan terminal 3 dan 5 apabila diukur nilainya di atas 10 kilo ohm. Itu normalnya ya, standarnya. Kalau terminal nomor 1 dan nomor 2 dikasih arus, maka terminal nomor 3 dan nomor 5 diukur menggunakan ohm, nilainya harus di bawah 1 ohm. Ya. Sekarang pemeriksaan pada JB2 atau fuse block-nya. Di fuse block. Yang pertama, ya perhatikan gambar, di sini ada fuse block-nya. Ini yang ada di kuningnya ini. Ya, ini tempatnya ini di fuse block-nya atau JB2. Bentuknya seperti ini dan letaknya di sini. Ya. Yang pertama, putar kunci kontak pada posisi on. Jadi putar dulu kunci kontaknya di posisi on, oke? Kalau sudah, periksa tegangan pada terminal nomor 3 yang terdapat pada JB2. Tegangan sama dengan tegangan baterai. Jadi pada waktu kunci kontak di on, ya, tegangan. Ini untuk memeriksa tegangan ya, menggunakan voltmeter. Yang di nomor 3 itu nilainya sama dengan tegangan baterai. Ya, tegangan baterai berapa, di situ harus sama. Yang ketiga, periksa tegangan pada terminal nomor 2 yang terdapat pada JB nomor 2. Tegangan sama dengan baterai. Nomor 2 juga sama. Ya. Yang di nomor 2 diukur juga tegangannya. Tegangannya harus sama dengan tegangan baterai. Oke, saya ulang ya. Putar kunci kontak di posisi on. Periksa tegangan di terminal nomor 3. Nilai tegangannya harus sama dengan nilai tegangan baterai. Itu baru normal.
Oke, yang ketiga, periksa tegangan pada terminal nomor 2. Tegangan sama dengan tegangan baterai. Nah, ini ya. Jadi ini udah standarnya. Kalau nggak sesuai dengan ini, ada pemeriksaan lanjutannya. Oke, yang di sini adalah pemeriksaan lanjutan. Jika pada terminal nomor 2, pada JB2 atau fuse block, tidak ada tegangan, ya, yang di nomor 2, yang di sini, diukur tidak ada tegangan, pemeriksaan selanjutnya cabut fuse. Nah, ini cabut fuse EG. Ya, cabut fuse EG 10 ampere dari JB2 atau fuse block 2. Ukur hubungan antara kedua kaki fuse. Nilai tahanannya di bawah 1 ohm. Paham ya? Apabila di terminal nomor 2 tidak ada tegangan, pemeriksaan selanjutnya adalah mencabut fuse, ya, mencabut fuse IG yang 10 ampere dari JB2. Ukur kaki-kakinya, maka nilai tahanannya di bawah 1 ohm. Kalau di atas, berarti harus diganti. Ya, harus diganti. Kalau nggak nyambung, ya berarti putus. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Nanti di slide berikutnya ada kuisnya ya. Ada kuisnya yang harus dijawab oleh siswa. Nah, di sini kuisnya ya, latihannya. Sebutkan komponen-komponen yang ada pada kelistrikan sistem bahan bakar. Yang kedua, jelaskan fungsi setiap komponen. Yang ketiga, jelaskan cara pemeriksaan relay fuel pump. Ini khusus untuk siswa saya ya. Untuk yang lain belajar nggak perlu ngerjakan ini nggak apa-apa. Tapi kalau pengen tahu apakah tadi sudah terserap apa belum, bisa mengerjakan ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.